Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Sekarang saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dasar ilmu gizi kesehatan masyarakat tentang pedoman umum gizi seimbang, kadar gizi, pangan fungsional, dan kesehatan masyarakat. Materi ini terdiri dari 11 subbab. Yang pertama itu ada latar belakang PUGS, yang kedua sejarah 4 sehat 5 sempurna, yang keenam pedoman gizi seimbang, piramida gizi seimbang, dan prinsip PGS, yang keempat 10 pesan dasar gizi seimbang, yang kelima angka kecukupan gizi yang dianjurkan dalam PGS dalam susunan makanan sehari-hari, yang keenam definisi pangan fungsional, yang ketujuh persyaratan pangan fungsional, yang kedelapan aneka ragam pangan fungsional, yang ke-9 senyawa lain yang bermanfaat untuk kesehatan, yang ke-10 zat anti gizi dan senyawa beracun dalam bahan pangan, yang ke-11 pengertian kadar gizi norma keluarga sadar gizi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang pedoman umum gizi seimbang atau PUGS. Menurut Altmatsier tahun 2006, pedoman umum gizi seimbang adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku konsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. Alasan mengapa pedoman umum gizi seimbang ini diperlukan, yang pertama itu untuk melaksanakan kebijakan program dan perbaikan gizi. Yang kedua, mendukung program diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan. Yang ketiga, mendukung program perbaikan gizi melalui KIE atau komunimasi informasi dan edukasi gizi. Yang keempat, mengantisipasi dampak negatif dan gaya hidup di perkotaan akibat kemajuan ekonomi dan teknologi. Yang terakhir, mempertahankan ASI sebagai makanan bayi terbaik. Latar belakangnya ada pedoman umum gizi seimbang ini diawali dari tahun 1992. Organisasi Internasional FAO dan WHO itu mengadakan International Nutrition Conference di Roma yang merekomendasikan dunia untuk menggunakan pedoman umum gizi seimbang atau PUGS di setiap negara masing-masing dan sesuai dengan keadaannya setempat. Pada saat itu, Indonesia itu telah sedang mengalami masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih, dengan berbagai risiko penyakit yang dihadapinya. Masalah gizi ganda ini terjadi karena ada pergeseran gaya hidup pada masyarakat, sesuai dengan anjuran Kongres Gizi yang di Roma tahun 1992 itu. Pada tahun 1996, Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Peluncuran PUGS ini dilakukan sebagai koreksi atas konsep 4 sehat 5 sempurna yang digunakan sebelumnya. Alasan mengapa tidak digunakan lagi itu karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu gizi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan gizi masyarakat yang sedikit bergeser karena merebaknya atau makin banyaknya penyakit tidak menular. Perubahan tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu gizi. Sebab yang kedua yaitu sejarah 4 sehat 5 sempurna. Menurut Faisal Syamsu pada tahun 2018, 4 sehat 5 sempurna itu adalah pola makan sehat yang terdiri dari makanan pokok sumber kalori atau karbohidrat untuk tenaga, lauk pauk sebagai protein untuk pembangun, sayur dan buah-buahan sebagai sumber vitamin, lalu disempurnakan dengan susu sebagai mineral. Al-Masyir tahun 2001 menjelaskan 4 sehat 5 sempurna itu adalah pola menu seimbang yang bila disusun dengan baik mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dilihat dari tampilannya, 4 sehat 5 sempurna ini merupakan konsep sederhana yang berupa visualisasi 5 kelompok pangan pokok, yaitu pangan karbohidrat, lauk pauk yaitu pangan protein, sayur, buah, dan susu. Makanan 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari berbagai unsur makanan yang bisa dimakan oleh masyarakat setiap hari.
Yang pertama itu makanan pokok. Makanan pokok itu bisa dari nasi, jagung, kentang, gandum, terigu, bium-bium, dan lain-lainnya. Lauk pauknya itu bisa berupa tempe, tahu, telur, ikan, daging, dan lain-lain. Sayur mayurnya bisa berupa kangkung, bayam, tomat, cabai, kacang panjang, terong, dan lain-lain. Buah-buahannya dapat berupa apel, pisang, jeruk, duren, anggur, dan sebagainya. Susu dan produk olahannya itu dapat berupa keju, mentega, yogurt, ataupun makanan lain yang mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi yang bisa untuk menambah kesehatan dari masyarakat. Sejarah 4 sehat 5 sempurna. Konsep 4 sehat 5 sempurna ini tidak terdapat panduan berapa jumlah asupan gizi atau makanan yang harus dikonsumsi atau takarannya, sehingga masyarakat dapat mengonsumsi makanan dengan jumlah sesukanya tanpa memperhatikan porsi makanan masing-masing dari setiap komposisi makanan. Karena hal tersebut, konsep ini dinilai perlu disempurnakan dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan adanya pergeseran permasalahan penyakit yang diakibatkan dari adanya permasalahan gizi ganda sebagai dampak dari perubahan pola hidup masyarakat serta pedoman yang ada di dalam 4 sehat 5 sempurna ini tidak terinci dengan baik. Sehingga pada tahun 1995, konsep 4 sehat 5 sempurna ini diganti oleh Departemen Kesehatan bersama sektor terkait menjadi Pedoman Umum Gizi Seimbang atau PUGS. Subbab yang ketiga yang akan saya jelaskan itu adalah pedoman gizi seimbang. Definisi pedoman gizi seimbang menurut KBBI itu, pedoman artinya kumpulan ketentuan dasar yang memberi arahan sebagaimana sesuatu harus dilakukan. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2015, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan mempertahankan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal dan mencegah masalah gizi. Selanjutnya, definisi pedoman gizi seimbang itu menurut Eko Hartini tahun 2018 merupakan pedoman teknis bagi petugas multisektor dalam memberikan penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari buku Pedoman Umum Gizi Seimbang yang diterbitkan tahun 2002. Menurut Kemenkes RI tahun 2014, pedoman gizi seimbang ini merupakan pedoman konsumsi makanan sehari-hari yang harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah porsi sesuai dengan kebutuhan pokok kelompok umur tertentu. Jadi kesimpulannya, definisi pedoman gizi seimbang itu adalah suatu ketentuan dasar untuk menentukan kebutuhan gizi seseorang sehari-hari dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi agar terciptanya gizi masyarakat yang baik dengan tujuan menyediakan pedoman makanan dan perilaku sehat bagi seluruh lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Selanjutnya ada piramida gizi seimbang. Dapat dilihat dari piramida yang ada di slide. Piramida gizi seimbang itu bisa disebut juga dengan tumpang gizi seimbang. Adalah visualisasi pedoman makanan yang terdiri dari 4 pilar. Apabila salah satu pilar tidak ada, maka tubuh kita tidak akan menopang sehingga akan menyebabkan ketidakseimbangan. 4 pilar gizi seimbang ini akan saya jelaskan satu persatu. Pilar pertama yaitu mengonsumsi makanan yang beragam. Apa artinya? Makanan yang beragam ini merupakan makanan yang terdiri dari berbagai macam zat gizi seperti karbohidrat, vitamin, lemak, mineral, protein, dan lain-lain yang terdapat dari berbagai makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, serta makanan beragam dalam prinsip ini itu bermakna sebagai keanekaragaman jenis pangan termasuk porsi makanan seimbang dengan jumlah yang cukup, tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan
pada setiap kelompok umur. Pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Menurut Noto Atmojo pada tahun 2003, perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang yang mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku hidup bersih ini dapat menghindarkan kita dari penyakit infeksi. Penyakit infeksi sendiri itu artinya masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, ataupun parasit. Ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi status gizi seseorang secara langsung, terutama pada anak-anak. Apabila seseorang menderita penyakit infeksi, akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkurang. Sebaliknya, pada keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk mengkonsumsi untuk memenuhi peningkatan metabolisme. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik. Pilar yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Menurut Kemenkes RI tahun 2012, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi apabila seseorang melakukan latihan atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik ini dapat mengurangi resiko terkenanya diabetes atau obesitas dan penyakit jantung. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan ini bisa dimulai dari aktivitas yang ringan, sedang, ataupun berat. Yang keempat, pilar yang keempat itu adalah pemantauan dan memperhatikan berat badan normal. Berat badan normal merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi dalam tubuh. Keseimbangan ini itu berfungsi sebagai bentuk monitoring akan tindakan-tindakan evaluasi diri lebih lanjut sebelum terjadi penyimpangan terlalu besar yang menimbulkan resiko kesehatan. Untuk orang dewasa diukur melalui IMT atau indeks massa tubuh dan dikategorikan berat badan normal itu IMT-nya antara rentan 18,5 sampai 2. Itu untuk orang kurus. Itu masuk dari rentan kurang dari 17 dan obesitas itu lebih dari 27. Untuk anak balita itu dapat ditentukan melalui kartu menuju sehat atau KMS. Sedangkan untuk anak usia sekolah dapat ditentukan dengan standar antropometri penelitian status gizi anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tumpeng gizi seimbang. Dapat dilihat dalam slide itu terdapat gambar tumpeng. Pada bagian dasar tumpeng itu terdapat prinsip gizi seimbang lain yang menjalankan pola hidup bersih, aktivitas fisik, olahraga teratur, serta senantiasa menjaga pemantauan berat badan. Pada potongan pertama itu terdapat porsi paling banyak karena jenis dari komponen itu berupa makanan pokok seperti nasi, jagung, umbi yang berfungsi sebagai penghasil energi terbesar. Pada potongan kedua terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan. Namun sayur dapat mendapat porsi lebih banyak daripada buah-buahan karena menyumbang serat lebih banyak. Pada potongan yang ketiga terdapat lauk pauk seperti daging ayam, daging unggas, daging sapi atau yang lain-lain. Ada juga tahu, tempe, susu serta tambahan 8 gelas air putih. Yang terakhir, pada puncaknya itu kita dianjurkan untuk mengontrol konsumsi gula, garam, minyak, porsi yang lain-lainnya sebesar 4 sendok makan, 1 sendok makan, dan 5 sendok makan. Berarti maksudnya ini tuh ada gula itu 4 sendok makan, garam 1 sendok makan, dan minyak 5 sendok makan. Prinsip piringku. Isi piringku atau piring makananku ini dimaksud sebagai panduan yang menunjukkan saja makanan dan minuman satu porsi sehari pada setiap kali makan, misalkan sarapan, makan siang, dan makan malam. 2/3 dari setengah piring merupakan makanan pokok, sepertiganya dari setengah piring merupakan lauk-lauk, 2/3 dari setengah piring merupakan sayuran, dan juga sepertiga dari setengah piring merupakan buah-buahan. Selain mengonsumsi makanan dan minuman, isi piringku ini juga memperhatikan mengenai kebersihan. Kebersihan ini maksud adalah kebersihan tangan dan peralatan makan. Oleh karena itu, dianjurkan harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan subbab yang keempat, yaitu 10 pesan dasar gizi seimbang. Pesan yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Artinya, makanan yang beraneka ragam itu terdiri dari berbagai makanan yang zat gizinya itu terdiri dari ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada mineral yang komplit yang terdapat pada kelompok makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, serta air. Makanan beragam bermakna selain keanekaragaman jenis pangan, juga porsi makanan sesuai dengan keseimbangan tubuh, porsi masing-masing atau sesuai umur. Setelah dapat mengonsumsi kelima kelompok makanan tersebut, paling penting bagi kita itu adalah selalu mengucap syukur atas asupan yang masuk dalam tubuh kita. Selanjutnya, pesan yang kedua yaitu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Maksudnya itu, buah dan sayur merupakan bahan pangan yang sangat memberi manfaat bagi tubuh. Mengonsumsi sayur dan buah-buahan berfungsi untuk menjaga kesehatan, melawan penyakit sebagai sumber energi, melancarkan pencernaan, mencegah obesitas, serta mengendalikan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol darah. Dampak yang diakibatkan apabila kurang mengonsumsi sayuran buah-buahan itu yaitu dapat meningkatkan kolesterol tubuh, dapat menyebabkan gangguan penglihatan, menurunkan fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan resiko kegemukan atau diabetes, serta dapat meningkatkan resiko sembelit atau sukar buang air besar. Anak usia sekolah dianjurkan untuk mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 300-400 gram per orang per hari. Remaja dan juga orang dewasa dianjurkan sebanyak 400-500 gram per orang per hari. Menurut rekomendasi Permenkes nomor 41 tahun 2014, dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayur sebanyak 3/4 porsi sayur dan 2/3 porsi buah setiap hari, atau dalam setengah piring terdapat 2/3 sayuran dan 1/3 sayuran. Ini sesuai dengan pedoman yang piringku. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Contoh sumber protein hewani itu sebagai daging sapi, daging ayam, kambing. Sedangkan sumber protein nabati dapat diperoleh dari mengonsumsi kacang-kacangan. Lauk pauk yang memiliki sumber protein tinggi itu seperti tempe, ikan, tempe, tahu, telur. Fungsi dari makanan kaya protein ini itu yaitu untuk perbaikan dan pertumbuhan, pembentukan antibodi, sumber energi, dan membantu metabolisme tubuh. Merujuk pada tabel angka kecukupan gizi AKG Kemenkes RI, standar angka kecukupan gizi protein masyarakat Indonesia itu sekitar 62-66 gram per hari untuk laki-laki dan 56-59 gram per hari untuk perempuan. Yang keempat itu biasakan mengonsumsi keanekaragaman makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Fungsi dari makanan pokok bagi tubuh itu sebagai sumber tenaga, pengatur metabolisme lemak, menyiapkan cadangan energi, dan mengatur gerak peristaltik usus, terutama usus besar. Contoh pangan karbohidrat adalah beras, jagung, umbi, singkong, talas, sorghum, sagu, dan lain-lainnya. Cara mewujudkan pola konsumsi makanan pokok yang beragam itu adalah dengan mengonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok dalam sehari atau sekali makan. Untuk memelihara kesehatan, WHO tahun 1990 menganjurkan agar 55-75% konsumsi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% dari gula sederhana. Kebutuhan karbohidrat atau makanan pokok harus terpenuhi untuk mencegah terjadinya ketosis. Ketosis sendiri itu adalah meningkatnya kadar keton atau sisa produk dari hati yang tidak dapat dioksidasi dalam darah sehingga mengakibatkan pembakaran lemak berlebihan. Yang kelima yaitu batasi konsumsi pangan asin, manis, dan berlemak. Pangan manis. Menurut Peraturan Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 mengucapkan bahwa konsumsi gula lebih dari 50 atau 4 sendok makan, natrium lebih dari 2000 mg atau
1 sendok teh, dan lemak atau minyak total lebih dari 67 gram atau 5 sendok makan per hari, maka orang tersebut akan meningkatkan resiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Pengonsumsian ketiganya itu memang harus diatur agar kesehatan tubuh itu dapat terpantau. Konsumsi gula yang berlebihan dapat mengakibatkan kelebihan berat badan. Sumber gula sendiri tidak hanya dari gula pasir atau gula merah saja, tetapi dari sumber makanan lainnya, seperti kue, soft drink, permen, dan yogurt. Pangan asin. Konsumsi garam yang berlebihan dapat memicu tekanan darah tinggi karena garam atau NaCl ini mengandung kadar natrium yang tinggi. Oleh sebab itu, kita harus mengatasi pengonsumsian garam tinggi natrium dan beralih pada garam yang tinggi kadar kaliumnya. Karena kalium dapat menurunkan tekanan darah. Contoh makanan yang mengandung garam atau yang asin itu yang biasa kita konsumsi sehari-hari, biasa ikan asin, telur, produk instan, telur asin, dan lain-lain. Pangan yang berlemak. Pangan yang berlemak itu maksudnya lemak sendiri pun terdiri dari 2 jenis, yaitu lemak jahat atau LDL atau low density lipoprotein yang dapat menjaga kesehatan, dan lemak baik atau HDL, high density lipoprotein, yang tepat dibutuhkan oleh tubuh. Kurangi konsumsi lemak karena lemak dapat memicu berbagai macam penyakit. Apabila mengonsumsi lemak jahat secara berlebihan akan dapat menutup pembuluh darah sehingga darah tidak dapat mengalir. Contohnya itu makanan yang mengandung lemak baik, contohnya itu adalah alpukat, kacang-kacang, biji-bijian, minyak zaitun. Sedangkan contoh makanan yang mengandung lemak jahat yaitu susu, keju, es krim, daging olahan, dan lain-lain. Pesan yang keenam yaitu biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan diantara dari sejak bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian. Fungsi sarapan yang cukup dapat meningkatkan konsentrasi, belajar, dan stamina untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Dampak apabila melakukan sarapan pagi yaitu terganggunya konsentrasi dan gangguan fungsi otak karena otak tidak mendapatkan nutrisi di pagi hari. Sarapan yang baik itu contoh sarapan yang baik itu seperti gandum, nasi merah. Ini sangat direkomendasikan karena dapat membuat kenyang dalam waktu yang lama. Selain itu, kombinasikan dengan sayur dan buah-buahan dapat menyegarkan tubuh. Untuk minuman, air putih, jus buah, susu bisa dimasukkan ke dalam daftar menu sarapan. Protein juga dapat ditambahkan berupa telur dan juga daging. Yang ketujuh itu ada biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air memiliki berbagai macam manfaat, seperti meningkatkan kefokusan kita dan juga sebagai perantara oksigen agar dapat menyuplai darah ke otak. Pada orang dewasa, mengonsumsi air putih ini disarankan sekitar 8 gelas berukur 230 ml per hari atau total 2 liter atau sekitar 80% kebutuhan oleh tubuh. Cairan dalam tubuh berfungsi untuk mengatur proses biokimia, pengatur suhu, pelarut, pembentuk atau komponen sel dan organ, media transportasi zat gizi, dan pembuangan sisa metabolisme, pelumas sendi, dan bantalan organ. Kekurangan cairan di dalam tubuh ini dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan atau penyakit, antara lain sulit untuk buang air besar atau konstipasi, infeksi saluran kemih, batu saluran kemih, gangguan ginjal, dan obesitas. Kekurangan cairan atau air pada tubuh yang paling sering kita alami itu dehidrasi. Yang ke-8 itu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Label itu adalah keterangan akan isi, komposisi, kadaluarsa, ataupun bahan penting lain dari suatu produk. Semua keterangan yang rinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Selain itu, dapat memperkirakan bahaya yang mungkin terjadi pada konsumen yang berisiko tinggi karena punya penyakit tertentu.
Dengan kita membaca label pada suatu produk makanan, kita akan tahu apakah makanan ini baik atau tidak untuk tubuh kita. Selanjutnya itu ada yang ke-9, itu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencegah penularan penyakit. Apabila dengan air yang mengalir, diharapkan kuman tidak tergenang pada suatu wadah yang akan berpotensi penularan penyakit pada individu lain. Fungsi daripada mencuci tangan ialah membersihkan dan membunuh kuman yang menempel agar terhindar dari penyakit. Dan apabila kita tidak mencuci tangan, maka kemungkinan besar akan menimbulkan penyakit seperti diare ataupun flu hingga penyakit menular yang dapat merugikan orang lain. Ada 6 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Yang pertama, itu basahi tangan seluruhnya dengan air mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Yang keenam, bilas dengan air bersih mengalir. Yang terakhir, keringkan dengan handuk atau tisu atau dengan udara atau diangin-anginkan. Yang terakhir, yang ke-10, pesannya itu ialah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh untuk meningkatkan pelonggaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik ini dikategorikan cukup apabila seseorang telah melakukannya itu minimal 30 menit setiap hari atau 3-5 kali per minggu. Itu menurut Kemenkes RI tahun 2014. Aktivitas fisik dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas ringan yang mengeluarkan energi kurang dari 3,5 kilokalori per menit dan aktivitas fisik sedang yang mengeluarkan 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contoh daripada aktivitas fisik ringan yaitu berjalan santai di rumah atau di kantor, duduk bekerja di depan komputer, melakukan pekerjaan rumah tangga atau bersih-bersih, latihan perenggangan dan pemanasan lambat, membuat prakarya. Sedangkan aktivitas sedang ialah seperti berjalan cepat 5 km per jam kecepatannya, memindahkan perabotan ringan, memotong rumput, dan melakukan olahraga seperti bulu tangkis. Manfaat dari aktivitas fisik sendiri itu dapat meningkatkan keseimbangan, mengoptimalkan tumbuh kembang, mengoptimalkan tumbuh kembang, mengurangi resiko kematian, meningkatkan kerja otot dan jantung serta paru-paru, meningkatkan metabolisme tubuh dan mengendalikan stres dan mengurangi resiko diabetes, resiko darah tinggi, dan meningkatkan fleksibilitas memelihara tulang, otot, dan sendi yang sehat. Sedangkan mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencegah berbagai penyakit tidak menular. Cara mempertahankan berat badan normal ialah dengan mempertahankan pola konsumsi makanan dengan susunan gizi seimbang dan aneka ragam serta mempertahankan kebiasaan latihan fisik atau olahraga teratur.